Manchester United bertandang ke Fenerbahce Kamis ini. Ten Hag telah mengangkat trofi sebanyak 8 kali selama karir manajerial seniornya, termasuk 2 kali saat menangani Manchester United. Pelatih asal Belanda akan terus dinilai berdasarkan hasil dan penampilan. Gaya bermain Ten Hag, pemilihan tim, dan keputusan dalam pertandingan harus lebih meyakinkan dengan absennya sang kapten, Bruno Fernandes. Bruno akan absen dalam pertandingan karena terkena sanksi larangan bertanding setelah ia dikeluarkan dari lapangan saat bermain imbang 3-3 dengan Porto di awal bulan ini. Absennya pemain berusia 30 tahun itu berarti United mungkin perlu menurunkan lini tengah berbeda melawan tim asuhan Jose Mourinho. Dengan Kobbie Mainoo juga dipastikan absen dalam pertandingan karena cedera, sementara Mason Mount juga mengalami cedera saat kalah dari Tottenham. Ten Hag memiliki 6 opsi untuk menggantikan Fernandes di lini tengah dengan Joshua Zirkzee dan Amad Diallo, mungkin merupakan pilihan yang paling menarik untuk menempati peran gelandang serang tengah. Keduanya sering memainkan peran tersebut dalam karir mereka. Christian Eriksen, Marcus Rashford, dan Mount juga merupakan opsi lain, sementara United dapat mengubah formasi untuk mengimbangi absennya kapten mereka. Pilihan ini akan sangat menentukan bagi Ten Hag. Manajer Erik ten Hag akan mengharapkan penampilan bagus lainnya saat United bertandang ke Fenerbahce di Liga Eropa pada hari Kamis. Namun, ia akan bermain tanpa kapten andalannya Bruno Fernandes yang diskor setelah dikeluarkan dari lapangan saat melawan Porto. Christian Eriksen adalah pengganti alami untuk peran nomor 10, tetapi harus bermain di lini tengah dengan sejumlah pemain absen. Dengan kemungkinan cederanya Casemiro, Ten Hag bisa memasangkan pemain Denmark itu dengan Manuel Ugarte di lini tengah pada hari Kamis. Joshua Zirkzee bisa dipilih untuk bermain di belakang Rasmus Højlund untuk Setan Merah. Zirkzee mengawali karirnya di United dengan sangat baik, mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir dari bangku cadangan melawan Fulham. Sejak saat itu, ia kesulitan untuk berkontribusi dan telah menyanyiakan beberapa peluang besar di liga. Pemain yang direkrut seharga 37 juta pound itu telah turun peringkat dengan kembalinya Højlund dari cedera, tetapi bisa menjadi starter yang mengejutkan pada pertengahan minggu. Zirkzee menggambarkan dirinya sebagai pemain dengan kemampuan nomor 9,5 dan kemampuannya untuk menghubungkan permainan dari posisi yang lebih dalam dapat membuatnya mengisi kekosongan yang ditinggalkan Fernandes. Ten Hag jarang memberi Fernandes waktu istirahat, tetapi ia memiliki kesempatan untuk bereksperimen saat Fernandes absen. Zirkzee memiliki sifat untuk bermain di posisi gelandang serang dengan etos kerjanya dan kemampuan untuk melakukan pemulihan saat dibutuhkan. Ia memiliki bakat untuk memberikan umpan-umpan kunci, seperti yang ditunjukkannya saat bersama Bologna di Serie A. Ia mengantongi 7 assist musim lalu. Di tengah ekspektasi tinggi terhadap Fenerbahce setelah penampilan gemilang mereka di musim 2023-2024, ada beberapa ketidakpuasan di media Turki dengan tim yang mulai kehilangan kecepatan dalam perebutan gelar Liga Super Turki. Mantan pemain Nihat Kahveci mengatakan kepada Milliyet bahwa ia mempertanyakan mengapa Mourinho belum mampu meningkatkan tim setelah mempertanyakan keputusan pemilihannya sebagai pelatih. Jurnalis Turki Akin Göksu bahkan menulis, setelah hasil terakhir di Liga, sekarang jelas bahwa Fenerbahce dan Mourinho harus berpisah. Ia yakin waktu terus berjalan melawan Mourinho, bertanya apakah ia mengalami kelelahan di level atas kepelatihan. Reaksi Mourinho terhadap poin yang hilang di akhir pekan adalah sikap yang dapat diprediksi, yang ditujukan kepada wasit. Melihat ke depan minggu ini, kemenangan Manchester United atas Fenerbahce akan membalikan skenario yang telah dibangun menjelang pertandingan, bahwa Mourinho dapat menambah tekanan pada pekerjaan Erik ten Hag. Justru,
Ten Hag dapat berakhir dengan peran dalam kehancuran karir Mourinho di Turki dengan cepat. Atau dapat berakhir dengan hasil imbang, hasil yang memungkinkan kedua manajer untuk lolos dari pertandingan dengan bermartabat. Manchester United telah memulai pengejaran mereka terhadap Caleb Sweeney dengan mengundangnya untuk uji coba kedua. Pemain muda itu telah menghabiskan waktu di Carrington pada musim panas dan baru-baru ini kembali untuk uji coba lebih lanjut. Di usianya yang baru 15 tahun, Sweeney telah berada di dalam dan sekitar tim utama di klubnya saat ini. Larne FC baru-baru ini ditunjuk menjadi pemain cadangan untuk pertandingan Piala Liga Irlandia. Sweeney menggunakan Instagram untuk berbagi cerita tentang kaos bernomor 8 yang diberikan kepadanya untuk dikenakan pada akhir pekan. Selain bermain di level klub, Sweeney telah bermain untuk Irlandia Utara di level U16, baru-baru ini tampil dalam pertandingan persahabatan melawan Finlandia dan Estonia. Digambarkan sebagai gelandang bertahan dengan kemampuan dua kaki yang sangat baik, Sweeney dianggap oleh beberapa pengikut muda sebagai salah satu yang terbaik di kelompok usianya. Belum ada kesepakatan permanen yang dibuat, tetapi fakta bahwa Sweeney telah kembali ke Carrington untuk uji coba lain dalam waktu yang singkat menunjukkan bahwa staf United benar-benar terkesan dan ingin melibatkannya. Berusia 16 tahun pada bulan Januari, jika direkrut, Sweeney akan bergabung dengan sekelompok pemain kuat yang direkrut ke akademi musim ini. Pemain yang baru direkrut Samuel Lusale dan Chido Obi Martin melakukan debut U18 mereka pada akhir pekan saat bertandang ke Sunderland. Berakhir dengan kemenangan 4-3 yang mendebarkan untuk United. Lusale membuat tanda dengan umpan silang berbahaya yang ditepis oleh kiper untuk diselesaikan Bendito Mantato untuk gol kedua United dalam pertandingan tersebut. Pemain yang direkrut musim panas lainnya, James O'Ferry dan Seko Kone, sedang menunggu debut mereka dengan seragam merah United. Setelah memenangkan treble musim lalu, pemain U18 United terus terlihat kuat musim ini dengan 6 kemenangan sempurna dari 6 pertandingan di liga sejauh ini. Manchester United kembali melirik pemain muda berbakat milik Sporting Lisbon yang diharapkan bisa jadi the next Cristiano Ronaldo. Manchester United pernah sukses besar ketika merekrut Cristiano Ronaldo dari Sporting CP. MU berniat mengulanginya tahun depan. Mereka sedang mengincar wonderkid baru milik klub raksasa Portugal itu untuk dibawa ke Old Trafford. Akademi Sporting dikenal sebagai salah satu yang terbaik di Portugal. Mereka kini kembali melahirkan talenta berbakat bernama Giovanni Quenda. Pemuda 17 tahun itu sudah menjadi langganan tim inti di musim ini sejak promosi dari tim B. Berposisi sebagai pemain sayap, Quenda telah bermain 6 kali di Liga Portugal musim ini. Dia membuat gol di Piala Super Portugal saat Sporting melawan FC Porto. Quenda juga telah debut di Liga Champions bersama Sporting. Performa Quenda sedang jadi buah bibir di Portugal. Di usia yang baru 17 tahun, Quenda sudah mendapat kesempatan dipanggil timnas Portugal senior. Pelatih Portugal Roberto Martinez memanggilnya untuk laga internasional di bulan Oktober, meski akhirnya belum dimainkan. Menurut laporan media Portugal, A Bola, MU mulai melirik Quenda. Setan Merah terus memantau perkembangan Quenda bersama Sporting dan siap memboyongnya ke Old Trafford pada bursa transfer tahun depan. Quenda masuk radar MU karena sektor sayap mereka agak bermasalah. Anthony masih belum bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya seperti di Ajax Amsterdam. Sedangkan Amad Diallo Traore tidak konsisten. MU butuh winger mumpuni untuk mengimbangi Alejandro Garnacho dan Marcus Rashford